ahlan wa sahlan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus lil khusus murabbi ruhina habibana al-mahbub al-habib Alwi bin Abdurrahman bin Abdullah al-Habsyi. Kita doakan beliau panjang umur, Allah sehatkan beliau, Allah kabulkan hajat beliau. Semoga ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kita semoga menjadi bekal untuk hidup kita di dunia maupun di akhirat. Begitu juga yang sama-sama kita hormati anak cucu baginda Rasulullah yang begitu cukup banyak tumpah ruah hadir di dalam maupun yang ada di belakang. Mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi sebab Allah turunkan rahmat di tempat ini. Dan tak luput yang sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru, para asatis, para kiai yang begitu cukup banyak hadir di depan saya, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah saya kepada para guru yang ada di dalam. Ma'asyiral hadirin, malam ini kita bersyukur kepada Allah. Kita semua ditakdir oleh Allah berkumpul di satu raudhah min riyadhil jannah. Sebagaimana Imamul Haddad, beliau berkata, nahnu fi raudhatin wa rahah wa huburin wa istiraha, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita adalah kita semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, mengikuti teladan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, dan meneladani orang-orang yang menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini ibu bapak, kita semua berkumpul di dalam perayaan acara Maulid, mengenang sejarah-sejarah harum kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk ciptaan Allah yang begitu sangat mulia, yang kemuliaannya Nabi Muhammad begitu sering dirasakan oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Sayyidina Jabir bin Samurah sudah tua renta, saudara. Di wajahnya yang sebelah kiri sudah keriput, yang sebelah kanan kayak bayi. Gara-garanya dulu Nabi masuk kampung saya, kata Sayyidina Jabir, lalu kepala saya dipegang oleh baginda Rasulullah, dan tangannya Nabi ini turun ke wajah saya yang sebelah kanan. Bagian pipi saya yang sebelah kanan ini tersentuh telapak tangannya Rasulullah. Sampai detik ini saya sudah tua renta, tidak keriput berkat tersentuh oleh telapak tangannya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dan tidak sampai di situ, bahkan benda-benda mati pun yang menempel di tubuhnya Rasulullah ikut menjadi mulia. Sebagaimana kita lihat sendalnya Rasulullah yang sangat berbeda dengan sendal kita. Kalaulah Sayyidina Musa ketika hendak berjumpa dengan Allah menggunakan sendalnya di bukit Gunung Turisina, ditegur oleh Allah, iklan alaika ya Musa, innaka bil wadil muqaddas tuwa, lepaslah sendalmu wahai Musa, kamu ini berada di Gunung Tursina, gunung yang suci ini, ingin berjumpa dengan aku. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'aduban sama Allah. Waktu Nabi Isra Mi'raj mau masuk surga lepas sendal, ditegur sama Allah, jangan lepas sendalmu wahai kekasihku Muhammad Rasulullah. La taqlan alaik hatta tatasharrafatil jannah bini alaik. Jangan buka sendalmu wahai kekasihku Muhammad. Pakai sendalmu supaya surga dapat berkah dari sendal yang menempel di bawah telapak kakimu ya Muhammad ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin, kalaulah surga berharap mendapatkan berkah dari sendal yang menempel dengan Rasulullah, bagaimana dengan kita yang saat ini berkumpul merayakan hari lahir beliau, bergembira dengan hari lahir beliau. Malam ini kita berkumpul membaca maulid, membaca syair, pujian-pujian untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sebagaimana Imam Ibn Mughri, beliau berkata, jikalau kita kasih makan hewan, kita berbuat baik
Kita kasih makan binatang ada pahalanya. Apalagi kita kasih makan orang tanpa melihat agamanya apapun. Nabi Allah Ibrahim kasih makan orang Majusi 80 tahun. Setelah tahu itu orang Majusi tidak dikasih makan lagi, ditegur oleh Allah. Tetap kasih makan. Kenapa? Kasih makan orang ada pahalanya, betul. Apalagi yang kita kasih makan mereka karena mereka bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Bisa kita bayangkan ibu bapak, saya kasih Anda nasi malam ini karena saya senang dengan lahirnya Rasulullah. Saya kasih Anda buah-buahan, minuman malam ini karena saya senang dengan lahirnya Rasulullah. Malam ini kita datang berkumpul ke tempat yang mulia ini karena kita semua bergembira dengan lahirnya Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk ciptaan Allah yang begitu mulia. Semoga kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini malam kita hadir maulid, apa yang bisa kita bawa pulang? Apakah hanya sebuah amplop? Atau hanyakah sebuah besek? Ataukah hanya sebuah nasi kebuli? Tidak, saudara. Kita hadir ke tempat maulid, pulang dari sini kita bawa akhlaknya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah, mereka tidak punya dendam di dalam hatinya. Orang yang cinta kepada Nabi, mereka tidak punya sombong di dalam hatinya. Orang yang cinta kepada Rasulullah, mereka tidak punya ria di dalam hatinya. Ketika dia bertetangga kepada siapapun, baik kafir maupun muslim, pasti dia baik. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada akhlaknya baginda Rasulullah. Imam Malik bin Dinar, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Anas, semua mereka kita lihat sama tetangga baik, saudara. Padahal tetangganya jahat. Kenapa seperti itu? Mereka bawa akhlaknya Rasulullah. Imam Malik bin Dinar, ya Allah, punya tetangga Yahudi, Bu, Pak. Tiap hari itu tetangga buang sampah, buang kotoran ke rumah Imam Malik bertahun-tahun. Sampai ini tetangga bingung. Kok ada manusia kayak begini disamperin? Malik lagi ngapain? Lagi nyapu. Kok ente sabar banget? Iya. Karena saya ini orang Islam. Saya diajarin sama Nabi saya Muhammad Rasulullah. Kata Nabi saya, "Madzala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarisu." Nabi saya didatangin malaikat Jibril setiap hari diwasiati untuk selalu berbuat baik sama tetangga, seakan-akan tetangga itu terima warisan dari saya. Oh, jadi Nabi ente ngajarin berbuat baik sama tetangga? Iya. Umdu tiada. Ulurkan tangan kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam, tobat saat itu juga, saudara. Buka syarah Ainiyah, ada sejarah Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, punya tetangga Majusi penyembah api. Tiap hari buang sampah, buang kotoran ke rumah Imam Sahal puluhan tahun. Sampai suatu ketika Imam Sahal udah jatuh sakit, merasa mau meninggal dunia, buru-buru didatengin itu tetangganya Majusi. Wahai tetanggaku Majusi, ada apa Sahal? Mau ngapain? Mau marah? Oh enggak, saya mau undang ente ke rumah ana. Ada perlu apa? Ada sesuatu penting. Datang ini Majusi ke rumah Imam Sahal. Imam Sahal ambil sapu lagi nyapu. Kata ini Majusi, lagi ngapain ente? Nih lagi bersihin sampah dari rumah ente. Saya undang ente kemari biar ente lihat. Saya bersihin ini sampah kotoran dari rumah ente dari saya masih muda sampai saya sudah tua. Sekarang saya sudah sakit, mungkin besok saya meninggal dunia. Saya khawatir istri saya tidak sabar, tidak sanggup ngadepin ente. Kalau saya sabar, karena saya diajarin sama Nabi saya Muhammad Rasulullah untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Nangis itu Majusi, ngucapin 2 kalimat syahadat, masuk Islam, tobat saat itu juga, saudara. Huwa akhlak Rasulullah. Inilah akhlaknya Nabi, saudara. Hadir maulid, pulang kita bawa sifat-sifat kita yang gak baik, sifat-sifat sombong, buang dari dalam diri kita. Nabi makhluk ciptaan Allah yang begitu mulia,
yang kemuliaannya Nabi ini, keberkahannya Nabi ini diperebutkan oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Sebagaimana kita lihat Imam Anas, beliau punya ibu Ummu Sulaim. Nabi tidur di rumah saya punya abah Abu Talha. Nabi ketiduran. Ibu saya Ummu Sulaim bawa botol minyak wangi mendekati Rasulullah. Nabi kaget bangun dari tidur kailulahnya. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Sulaim, maza tasnai? Ngapain ente, bukan mahram dekat-dekat sini? Untuk apa? Itu apa? Ini botol minyak wangi ya Rasulullah. Saya punya minyak wangi tinggal sedikit. Saya tunggu keringatmu menetes ya Rasulullah. Saya mau tadahin di botol minyak wangi saya. Seandainya satu tetes keringatmu jatuh di pasar, maka 1 bulan pasar itu akan mengeluarkan bau harum ya Rasulullah. Maka saya berharap mendapatkan berkah dari keringatmu ya Rasulullah. Kita lihat itu ibu bapak. Ibunya cinta kepada Rasulullah, bapaknya cinta kepada Rasulullah, maka ditakdir keturunannya jadi orang-orang yang cinta kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah. Laqad ra'aitu Rasulullah wal halaku yahlik ra'sa. Sampai Sayyidina Anas beliau berkata, saya ini sering melihat kalau Nabi lagi dicukur rambutnya. Wattafa bihi asba'ahu. Setiap Nabi dicukur, itu sahabat pada tawaf muterin Rasulullah. Wa ma yuriduna an yaqra syahratan ila biyadi rajulin minhum. Enggak pernah saya lihat rambutnya Nabi dicukur ada yang jatuh 1 saja ke bawah, belum pernah. Melainkan setiap rambutnya Nabi dicukur jatuh, pasti ditadahin di tangan sahabat-sahabatnya. Mereka semua berebut, memperebutkan rambutnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Di dalam riwayat, waktu Sayyidina Anas mencukur rambutnya Rasulullah, apa kata Nabi? Wahai Anas, yang sebelah kanan bagiin ke sahabat-sahabat, yang sebelah kiri boleh ente simpan. 1400 tahun yang lalu sahabat udah ngerti arti berkah. Kalau orang zaman sekarang nggak ngerti tentang cinta, tentang mahabbah, tentang berkah, rugi hidup kita, betul? Udah nggak ketemu Nabi, nggak mimpi Nabi, nggak berjumpa dengan sahabat-sahabatnya Nabi, rugi hidup kita, saudara. Muridnya Sayyidina Anas, Ubaidillah bin Umar As-Sulaimani, beliau berkata, saya dapat 1 helai rambutnya Rasulullah dari saya punya guru Anas bin Malik. Fahuwa indi ahabu ilayya min kulli baydha'in wa safra. Bagi saya 1 helai rambutnya Rasulullah ini lebih berharga dan lebih saya cintai dari seluruh emas dan perak yang saya punya. Sebagaimana Imam Ibn Mas'ud punya selampe, saudara, seput tangan, bekas dipakai oleh Rasulullah. Saat itu Imam Ibn Mas'ud nggak sengaja lempar itu selampe, kebetulan jatuh ke atas bara api. Istrinya mau ambil nggak berani, anaknya mau ambil nggak berani. Kata Imam Ibn Mas'ud, nggak apa-apa, biarin, nggak usah diambil. Abah nggak sengaja barusan lempar itu selampe, kebetulan jatuh ke atas bara api. Ditungguin 1-2 jam baru padam, baru mati itu api. Pas dilihat masih utuh itu selampe, saudara. Subhanallah. Kenapa bisa utuh? Tidak tersentuh dengan api? Karena di selampe tersebut terdapat keringatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin, malam ini kita berkumpul mengenang sejarah-sejarah harum kehidupan peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ketahui hari-hari terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu mastaka Rasulullah sallam fi bait Maimunah. Pertama kali, Bu, Pak, Nabi waktu ngeluh badannya sakit ketika berada di rumah istrinya yang bernama Maimunah. Falamashtada wajhuhu alaih, dan pertama kali Nabi pingsan ya di rumah istrinya yang bernama Maimunah. Ini Nabi udah sering sakit, Bu, Pak, mendekati ajalnya. Sampai-sampai Nabi pada suatu malam, di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi ajak seorang sahabat, Abu Muhaibah. Diajak sama Nabi, mari kita ziarah kuburan Baqi tengah malam. Setelah selesai ziarah, Nabi kasih salam ke penghuni kubur. Lalu Nabi berkata, wahai Abu Muhaibah, saya disuruh sama Allah mintain ampun, istighfar. Udah saya doakan. Lalu saya dikasih pilihan sama Allah,
kekal abadi di dunia beserta kenikmatannya sampai masuk surga. Pilihan yang kedua, saya jumpa dengan Allah dan masuk ke dalam surga. Apa kata Abu Muhaibah? Demi ayah dan ibuku wahai Rasul, pilihlah dunia agar engkau tetap abadi. Kami selalu berjumpa denganmu wahai Rasulullah, tetap engkau akan masuk ke dalam surganya Allah. Kata Nabi, tidak wahai sahabatku, aku lebih bermilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kata Nabi, setelah itu kata Abu Muhaibah, hampir setiap beberapa hari Nabi lemes. Nabi seperti orang sakit. Sisa 3 tahun sebelum wafatnya baginda Rasulullah, di tahun terakhir ketika umur Rasul 63 tahun, Nabi ajak seorang sahabat dan sahabat-sahabat lain untuk ziarah ke kuburan Uhud tengah malam. Kata Uqbah bin Amir al-Juhani, setelah 8 tahun Nabi nggak pernah ziarah kuburan Uhud, tiba-tiba tengah malam ziarah ke sana. Setelah selesai ziarah, Nabi naik ke atas mimbar sampai pada kalimat, inni ladaikum farak wa anna alaikum syahid wa inna mau'idukumul khad wa inni la'anduru ilaihi min maqami hadha. Wahai teman-temanku, kita akan berjumpa nanti di telaga surganya Allah. Yang telaga itu sudah saya lihat sekarang ini. Kata Uqbah bin Amir, fakanat akhir nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam itu saya terakhir kali melihat Rasulullah, dengerin ceramahnya Rasul. Itu terakhir kali, semakin bertambah dekat dengan hari wafatnya, semakin sering kelihatan sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidatna Fatimah tidak pernah jauh dengan Rasulullah, selalu ditemani terus oleh Sayyidatna Fatimah. Sampai pernah berkata Sayyidatna Fatimah di dalam Sahih Bukhari Muslim, as-sarali inna Jibril kana yu'ariduna al-Qur'an kulla sanna marra wa innahu al-'ama radani marratain wa la ara illa qad hadara ajal. Wahai putriku, dibisikin sama Nabi, malaikat Jibril itu suka tadarus baca Quran sama Abah 1 tahun sekali, tapi tahun ini 2 kali. Ayah merasa ajal ayah sebentar lagi akan datang. Wa innaki awalu ahlu baiti lihaqqan bi. Wahai putriku, kamu jangan sedih, kamu jangan nangis. Kamu keluarga yang pertama nyusul Abah meninggal dunia. Wabakat nangis Sayyidatna Fatimah. Lalu setelah beberapa lama kemudian Nabi wafat ibu bapak. Ketika Nabi wafat, perlu kita ketahui, ada 6 orang yang memandikan jenazahnya Rasulullah. 1, Imam Ali Zainal Abidin. 2, Al-Abbas pamannya Rasulullah. 3, anaknya Imam Abbas yang bernama Fadil. 4, anaknya Imam Abbas yang bernama Gusam. Gusam ini salah satu anaknya Imam Abbas. Beliau ini begitu Masya Allah, beliau ini yang memperjuangkan dakwanya Rasulullah, bawa agama Islam ke negeri Uzbekistan. Yang kelima Usama bin Zaid. Yang keenam Syakron. Syakron ini budak ibu bapak. Saat itu Nabi beli dari Abdurrahman bin Auf. Habis dibeli sama Nabi, dibebasin. Dia nggak mau pergi, dia khidmah dengan Rasul sampai Nabi meninggal dunia. Mereka berenam ini yang memandikan jenazahnya Rasulullah. Baru mau disiram air, muncul suara, Samia hatifan iksiru fi kafan. Jangan buka gamisnya Rasulullah, mandikan gamisnya, jangan dibuka. Penghormatan, ta'aduban, jangan sampai ada makhluk ciptaan Allah yang melihat auratnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Para sahabat saat itu tidak ada yang percaya Nabi meninggal dunia. Bagi mereka Nabi sedang terima wahyu dari Allah. Faqala ahadukum innama akhadhahu makana yahudu indal wahyi. Ini Nabi lagi tidur, Nabi lagi terima wahyu dari Allah. Sebagaimana Nabi Musa 40 hari hilang terima wahyu dari Allah. Sampai Sayyidina Umar berkata, yang berani bilang Nabi meninggal, saya tebas lahirnya. Sayyidina Ali ketika mendengar Nabi meninggal dunia, lumpuh kakinya saudara, tidak bisa bergerak. Beliau rela-relakan pulang ke rumahnya, memberitahu istri tercinta, putri tercintanya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Utsman ketika mendengar Nabi meninggal dunia, gagu, mulutnya tidak bisa bicara. Abdullah bin Unais merasa berpisah dengan wafatnya Rasulullah, ikut meninggal saat itu juga. Abdullah bin Unais ini salah satu sahabat
yang tulis wasiat. Kalau nanti saya meninggal, saya punya tongkat tuh dari Rasulullah. Kuburin saya bersama tongkatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Abdullah bin Zaid saat itu ketika mendengar Nabi meninggal dunia, beliau keluar dari rumah kota Madinahnya, ngumpat di bawah gunung sendirian, angkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma adhib basari hatta la agra ila ahadin ba'da Muhammad. Ya Allah, butakan mata saya ya Allah. Dikabul sama Allah, matanya buta, saudara. Maka para sahabat datang ke Abdullah, ya Abdullah, entum kenapa buta? Oh enggak apa-apa, saya senang, saya punya doa dikabul sama Allah. Apa doamu? Saya minta kepada Allah, ya Allah, butakan saja mata saya ya Allah, karena sudah tidak ada nikmatnya saya hidup di dunia ini setelah saya tidak bisa lagi memandang wajahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dahisya dahsyatan azimatan hatta rakat ugulukum wa hasya ahmalukum wasarfurqa. Akal mereka para sahabat saat itu semuanya hilang, ilmu mereka semuanya hilang, kecuali dua orang yang mantap imannya saat itu, Al-Abbas dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka berdua yang nenangin sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, udah semuanya tenang, jangan ada yang masuk, ini rumah anak saya Aisyah, bukan mahram, biar saya yang memastikan baginda Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, disamperin jenazahnya Rasulullah. Beliau duduk percis di samping wajahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq pelan-pelan membuka penutup wajahnya Rasulullah. Langsung diciumi berulang-ulang kali oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai beliau berkata, ya Sofia, wahai sahabatku, ya Nabiya, wahai nabiku. Diciumi berulang-ulang kali oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ingat, dulu Nabi pernah cium jenazahnya Utsman, sehingga saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menempelkan jidatnya ke bibirnya Rasulullah. Diulangi berulang-ulang kali oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai beliau berkata, ya Rasulullah, begitu harum dirimu ya Rasulullah, baik dari masih hidup maupun sudah menjadi jenazah, dirimu selalu mengeluarkan aroma bau harum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan dari berkahnya acara malam ini, acara maulid malam ini, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Sayyidina